Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Perkenalkan, nama saya Hairunisa dengan NIM 12350121408 dari kelas C. Baiklah, pada video kali ini saya ingin menyelesaikan tugas UAS mata kuliah pemrograman web. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagian dari front end. Nah, yang pertama di sini tuh ada struktur dasar HTML. Ini merupakan struktur dasar dari HTML seperti biasa. Di sini ada title atau judulnya yaitu Miss Font Cream. Itu yang berada di sini ya. Nih, untuk membuat pada ini. Kemudian selanjutnya dari baris dari baris 9 ini tuh sampai dengan baris 543 itu merupakan bagian dari CSS stylingnya. Di sini tuh ada bodinya yaitu fontnya menggunakan font Georgia dengan background liner gradient yang berwarna pink. Ini tuh background dari ini pada tampilan ini yang di bawah cup ini. Misalnya kan kalau Tauba ini begini, ini tuh bakalan berubah. Kemudian di sini tuh ada header styling. Nah, header styling ini tuh menggunakan sticky header. Sticky header tuh untuk agar tetap terlihat aja saat kita scroll itu. Tetap terlihat. Kemudian ada box shadow. Ini tuh untuk efek fitnya ya. Kemudian ada z-index. Ini tuh untuk agar selalu berada di atas elemennya. Itu z-indexnya 100. Kemudian di sini ada logo. Logo tuh sini menggunakan font size 28px dengan warna pink juga logonya. Kemudian ada cut buttonnya, backgroundnya berwarna pink yang ini ya. Ini dan color berwarna putih. Ini itu merupakan dari cut button. Ini warna pink, ininya berwarna putih, bordernya berwarna ini dengan padding 12px dan 24px. Selanjutnya di sini misalnya ada hero H1, ada hero V, ada hero image gitu kan. Nah, kalau hero image tuh berarti itu yang gambar atau foto yang di sini itu fotonya itu kayak ini. Kemudian ada section title, ada judulnya, kemudian ada product grid itu yang ada product card. Selanjutnya di sini tuh ada product info, product name itu yang untuk pembuatan nama-nama per produknya gitu. Seperti ini nama produknya strawberry chiffon cake, ini ada lotus biscuit cheesecake gitu. Itu merupakan product name dengan menggunakan font pada size-nya yaitu ini 1,3 grid yang untuk. Selanjutnya ada product price. Ini tuh untuk harga per produknya. Ini harga ini misalnya 25.000, 28.000.
sampai ke bawah. Produk price ini tuh menggunakan font size-nya yaitu 1,2 rem dengan color berwarna pink nih, dan font wedge-nya itu berwarna bold. Kemudian ada product description. Product description ini tuh merupakan deskripsi dari setiap produk-produknya. Seperti ini, kue chiffon lembut dengan topping strawberry segar dan whipping cream. Ini tuh merupakan bagian dari product description. Dengan menggunakan font size-nya itu 0,9 rem per produk description-nya dengan color ini dan margin 8px0. Kemudian ada stock info. Nah, stock info tuh yang ini ya, ada stok 50, ada stok 30, stok 40 gitu ya, dan seterusnya. Ini tuh pada stok info itu font size-nya itu berukuran 0,8 rem dengan ini warnanya, nah ini, dan font wedge-nya itu berwarna bold. Kemudian ada loading, ada error juga. Selanjutnya ada mode style, mode content, modern header, kemudian ada close untuk nutupnya gitu, ada close cover. Selanjutnya itu ada card itemnya, ada card item info, card item name, card item control. Checkout button, misalnya ini ada checkout lagi. Misalnya kalau kita mau checkout tuh gini ya, misalnya contohnya tuh kita mau beli kue yang ini gitu, misalnya kan kita klik tombol ini, terus cara checkout itu nah ini. Background pada untuk checkoutnya tuh yang ini ya, ini background hijau itu ini maksudnya. Kemudian dengan ininya, dengan belinya berwarna putih, border non dengan padding 15px 30px dengan kursor pointer, dan font size-nya itu 18px. Nah, ini yang checkout button tadi itu yang ini. Kemudian ada total section, ini tuh yang ini. Total section itu backgroundnya tuh warna putih, yang background ini. Kemudian ada total price itu ini ya, ini total harga belinya itu, total semua harga yang udah kita mau check out gitu, ini dia. Dengan font size-nya 1,5 rem dan font weight-nya itu bold dan color berwarna berwarna pink, ini kan berwarna pink. Kemudian ada tulisan thank you, coba aja ya kita masukin tulisan, nah ini dia tulisan terima kasih itu pada ini. Itu bagian tutup. Kemudian ada order summary background berwarna putih yang kayak ini. Selanjutnya itu rating star CSS ini. Rating star itu yang ini kan ada nih tombol rating nih. Misalnya kita klik ini kan ada star di sini, star ini yang bintang ini. Nah, kemudian misalnya kita kirim rating gitu. Ini terima kasih, ada juga terima kasih gitu. Ini rating, rating star input. Selanjutnya di sini tuh ada style pada bagian keranjang. Nah, pada bagian keranjang ini tuh ada tombol kliknya gini, kita
keranjang kosong. Ini pembuatan logo keranjangnya itu misalnya cut button, on click, ini tuh klik yang tadi tuh. Selanjutnya ini tuh untuk style hero tadi, yang style foto yang ini, ada plusnya. Kemudian ini yang rasakan momen berharga dengan sentuhan manis, ini tuh par ini. Nih, pembuatan ini rasakan momen berharga dengan sentuhan manis itu pada depannya ini. Itu tes the royal sweetness nih. Ini. Produk nah itu aja sih pada bagian style CSS nya itu. Selanjutnya itu bakalan dijelasin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ella Melina dengan NIM 1235012121201 dari kelompok 4 akan mempresentasikan atau menjelaskan bagian saya dalam pembuatan aplikasi web untuk pemrograman web yang dipandu oleh Bapak Suwanto Sanjaya. Nah, di sini saya berperan sebagai frontend untuk membuat bagian tampilan pada aplikasi web yang sudah kami buat. Nah, pada kelompok ini, pada tugas akhir ini, kelompok kami itu membuat aplikasi web toko kue yang mana menampilkan sejumlah kue beserta beberapa penggunaan fungsi-fungsi pemrograman di dalamnya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai cart model. Nah, cart model ini sendiri itu berfungsi untuk menampilkan item yang ditambahkan ke keranjang, total harga, lalu ada input untuk nomor meja, lalu terdapat tombol untuk melakukan checkout. Selanjutnya itu ada thank you model. Nah, thank you model ini sendiri itu untuk menampilkan pesan setelah pemesanan berhasil atau checkout, tombol checkout itu ditekan atau checkout berhasil beserta ringkasan pesanan. Nah, di sini pesan yang muncul itu adalah mohon tunggu sebentar sampai pelayan membawa pesanan Anda. Kepuasan Anda adalah prioritas kami. Nah, itulah pesan yang akan ditampilkan setelah user atau pelanggan men-checkout atau checkout itu berhasil menekan tombol checkout. Nah, selanjutnya itu adalah rating model. Nah, rating model ini sendiri itu memungkinkan pengguna untuk memberikan rating dan review kepada produk yang mana di sini terdapat bintang untuk rating dan text area untuk review. Di sini ada rating 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu ada text area untuk review, yang mana akan menampilkan review dari pengguna. Lalu ada tombol untuk mensubmit rating, lalu ada juga tombol untuk mensubmit rating model. Untuk mengcancel. Jadi selanjutnya itu ada JavaScript. Nah, JavaScript di sini itu fungsinya adalah untuk mengelola produk, keranjang, dan rating. Lalu fungsinya untuk ke dalam produk itu adalah untuk memuat produk dari API, menampilkan produk, menambahkan produk ke keranjang, dan mengelola checkout. Jadi dia bakal memanggil fungsi untuk membuat display rating bintang di sini. Contohnya, lalu ada
bagian-bagian lainnya yang fungsi-fungsi lainnya akan dipanggil oleh si JavaScript ini. Lalu dia menggunakan fetch. Nah, fetch-nya di sini itu adalah untuk berinteraksi dengan API untuk mendapatkan data produk dan mengirimkan pesanan. Juga dia menangani interaksi pengguna seperti menambah atau mengurangi jumlah item di keranjang serta memberikan rating. Lanjut, penjelasan mengenai rating-rating. Di sini yang pertama itu ada dalam kode dalam aplikasi web di sini ada 4 produk utama, ada 4 fungsi utama. Yang pertama itu ada fungsi load products. Nah, fungsi ini adalah untuk memuat produk dari API. Jadi dia bakal memuat produk dari API menggunakan fungsi ini. Lalu yang kedua itu ada fungsi uh, add to chart, render product. Dan di sini render product ini fungsinya adalah untuk memasukkan produk ke dalam halaman. Lalu ada filter bestseller products. Nah, dia bakal memfilter jumlah produk yang paling diminati atau yang paling laku di dalam toko. Dia menampilkan um, apa ya, produk yang paling laku di dalam toko kue ini ke bagian paling atas. Jadi dia bakal memfilter. Lalu selanjutnya ada fungsi create product card. Jadi dia bakal membuat kartu produk dalam bentuk HTML. Jadi dia bakal menampilkan bentuk kartu dari produk di dalam halaman web. Contohnya di sini seperti ini. Jadi dia bakal menampilkan kartu seperti ini. Jadi berbentuk kartu di dalam halaman webnya. Lalu selanjutnya di sini ada kelas product card. Nah, fungsi dari product card di sini itu adalah untuk menampilkan foto dari produk. Jadi di sini ada foto dari masing-masing kue. Di sini contohnya seperti ada strawberry shortcake, coklat cupcake, lalu ada choco sponge cake, dan banyak lainnya. Jadi dia bakal menampilkan foto dari produk yang ditawarkan di dalam toko. Lalu ada um, add to chart. Ada add button. Nah, add button ini adalah tombol atau button yang berfungsi untuk menambahkan produk ke dalam keranjang. Jadi di sini dia bakal memanggil produk ID. Jadi dia memanggil API untuk memasukkan produk ke dalam keranjang. Lalu ada produk info, kelas produk info. Nah, di sini isinya itu ada nama produk, lalu ada deskripsi produk, lalu ada juga rating produk, total review, lalu ada total produk, harga produk, lalu ada stok, jumlah produk. Lalu di sini ada tombol open rating model. Nah, fungsinya di sini itu adalah dia bakal menampilkan tombol ini bakal menampilkan rating dari si produk. Jadi untuk membuka model rating yang sebelumnya saya jelaskan, dia butuh fungsi di sini. Nah, fungsinya itu adalah open rating model. Jadi bakal memanggil fungsi dari model rating, dia bakal menampilkan rating dari rating dari produk. Lalu di sini ada untuk bagian menghapus, misalkan kita pengen menghapus bintang ke dalam produk, misalkan kita pengen memberikan
3 bintang untuk produk. Lalu setelah itu kita pengen menampilkan kita pengen ngasih 4 bintang untuk produk tersebut. Jadi kita bisa menghapus ataupun nambah bintang. Di sini fungsinya adalah untuk meremove. Lalu ada fungsi untuk menutup model rating. Jadi dia bakal menutup rating modal, jadi dia bakal beralih. Terus fungsi untuk menghandle klik rating bintang. Di sini ada fungsi setup rating stars. Jadi dia bakal menghandle ketika kita mengklik rating untuk produk tersebut. Lalu untuk mensubmit rating yang kita berikan ke produk tadi, kita butuh fungsi lagi. Nah, fungsinya ini bernama submit rating. Jadi ketika kita pengen mensubmit bintang yang telah kita berikan untuk produk tadi, kita akan sistem itu bakal memanggil fungsi submit rating ini. Lalu di sini ada fungsi load top rate products. Jadi dia bakal fungsi ini tadi tuh untuk menampilkan produk yang paling best seller. Jadi contohnya tadi di sini. Seperti saya jelaskan sebelumnya, dia bakal menampilkan produk yang paling laku di dalam toko kue ini di paling atas. Nah, contohnya di sini. Jadi dia bakal menampilkan our best seller. Nah, di sini ada 3 kue menjadi best seller dalam toko kue ini. Di sini ada strawberry. Nah, jadi dia di sini bakal nampilin contohnya itu nampilin ada 3 kue yang jadi best seller di dalam toko kue ini. Nah, contohnya di sini ada strawberry chiffon cake, lotus biscuit cheesecake, sama ubi pie coklat. Nah, jadi fungsinya tadi itu adalah untuk menampilkan produk top rate. Jadi dia paling best seller di dalam toko ini. Lalu ada fungsi untuk menghandle error di sini, error. Jadi kalau ada misalkan error di dalam uh, halaman web aplikasi web tadi, dia bakal dihandle oleh fungsi ini, error. Terus untuk menambahkan produk ke dalam keranjang tadi, kita butuh fungsi namanya add to chart. Jadi dia bakal dengan memanggil fungsi ini tuh fungsi adalah untuk menambahkan produk ke dalam keranjang. Lalu di sini ada animation efek. Di sini tuh contohnya misalkan nih, kita pengen mengklik bagian coklat cupcake. Jadi kartu atau card dari si kuenya ini, tempat kuenya ini berada, pilihan kuenya ini, itu bakal beranimasi. Contohnya seperti ini. Ketika diklik, dia bakal bergerak. Jadi dia uh, memberikan efek animasi pada saat diklik. Lalu ada update card displays. Di sini fungsinya itu adalah untuk uh, menambahkan produk ke dalam halaman web. Lalu di sini ada juga fungsi increase quantity. Nah, increase quantity ini adalah fungsinya menampilkan stok yang ada. Jadi ketika misalkan stok dari kue itu habis, dia bakal menampilkan pesan dari si produk itu sudah habis stoknya. Lalu ada fungsi dari decrease quantity. Jadi kalau misalkan kita mengupdate cart
display-nya itu dia bakal menampilkan menambah produk, dia bakal memanggil fungsi decrease quantity ini. Lalu untuk checkout, di sini fungsi checkout itu fungsinya adalah untuk mengirimkan pesanan ke server. Jadi ketika kita pengen mencekot produk, salah satu produk dari toko kue atau beberapa produk dari toko kue, itu kita akan memanggil fungsi checkout ini. Selanjutnya itu ada untuk mengorder. Nah, misalkan nih kita pengen melakukan order, kita bakal memanggil fungsi generate order summary. Jadi dia bakal menampilkan ringkasan pesanan, ada ID pesanan juga, nomor meja, status, bakal ditampilin gitu. Jadi dia order summary, rangkuman orderan itu bakal ditampilkan. Untuk menampilkan rangkuman order itu di bagian akan digunakan di bagian sini. Lalu ada event listeners di sini. Nah, event listenersnya di sini tuh ada close thank you model. Jadi di sini ada fungsi close thank you. Jadi ketika kita pengen membuka dan menutup modal serta memberikan rating di sini, ini akan menggunakan fungsi ini. Jadi secara keseluruhan aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk memilih produk, menambahkan produk keranjang, melakukan pemesanan produk, baik itu per satuan kue ataupun beberapa kue sekaligus, dan memberikan rating kepada produk yang telah dibeli, ataupun review juga kepada produk yang dibeli. Lalu juga untuk desain, dari segi desain, dia sudah tata rapi juga sudah memenuhi bagus untuk dari segi user pengguna, mudah untuk dipahami juga. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai aplikasi website yang telah kami bangun. Jika ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Amalia dengan NIM 12350121680. Nah, di sini saya merupakan anggota dari kelompok 6 yang akan menjelaskan, yaitu adalah codingan bagian back-end-nya dan bagian API-nya. Nah, di sini karena tadi sudah dijelaskan bagian front-end-nya, di sini kita masuk saja langsung ke bagian back-end-nya. Ini adalah codingan bagian back-end. Nah, yang pertama, kalau untuk bagian ini, itu ekspresinya adalah bagian menyatakan framework utamanya. Sedangkan course ini agar menyambungkan bagian back-end ini dengan bagian front-end-nya agar tetap terhubung. Nah, untuk pertama, di sini saya memasukkan data storage dalam production sebaik gunakan. Maksudnya di sini itu tadi mungkin di bagian sini, di bagian front end. Di bagian front end sini kan tadi sudah ada tuh desain untuk kuenya, namanya, dan sebagainya. Ini saya tunjukkan. Itu ada di bagian nama. Trainer. Nah, di sini kan ada bagian desainnya. Nah, untuk servernya ini dia nanti diberikan ID. Yang pertama itu ID 1. Yang pertama namanya Strawberry Chiffon Cake. Harganya itu adalah 25.000. Nah, di sini dia akan menyambungkan
foto dari strawberry chiffon cake ini seperti ini. Folder image di sini strawberry chiffon cake, dia formatnya JPG. Nah, di sini chiffon cake. Nah, nanti foto ini akan menjadi foto dari strawberry chiffon cake ini tadi. Nah, untuk membuktikannya kita langsung saja ke hasilnya. Tuh, kita pertama cd backend, terus npm start. Maka nanti dia akan dimunculkan seperti ini. Ya, ini nanti akan saya jelaskan di akhir codingan. Saya di sini akan menunjukkan saja hasilnya. Oke. Nih, jadinya strawberry chiffon cake seperti foto yang saya tunjukkan tadi. Untuk ini tuh ID-nya 1. Nah, kita lanjut saja di sini. Nah, harganya 25.000 ya, masuk. Lalu description-nya kue chiffon lembut dengan topping strawberry segar dan whipped cream. Nah, ini dia akan masuk juga di sini. Terus kategorinya bestseller. Nah, karena kategorinya adalah bestseller, maka dia akan dimasukkan ke dalam ini 3 menu bestseller di sini. Lalu ini yang tidak termasuk bestseller. Nah, lalu yang kedua itu adalah Lotus Biscoff Cheesecake dengan harga 28.000. Lalu nih image Lotus Biscoff Cheesecake, formatnya JPG. Nah, Lotus gambarnya sama. Nah, lalu dia cheesecake creamy dengan crumble Lotus Biscoff yang renyah. Masuk juga dia dalam kategori bestseller. Nah, di sini ada bagian stok. Nah, di sini stoknya 50, di sini stoknya 30. Jadi, kalau misalnya nanti kita menambah-nambahkan, maka dia cuma bisa sampai 50 buah. Kalau lebih dari itu, dia tidak bisa. Nah, kita masuk ke contoh, misalnya dia itu stoknya habis. Nah, namanya adalah Lovely Cookies. Di sini Lovely Cookies itu dia stoknya 0 ya. Nih, stoknya 0 dengan rating 4,2. Review-nya 15. Nah, jadi karena Lovely Cookies ini stoknya kosong, maka dia tidak akan bisa ditambahkan karena data ini sifatnya kosong. Jadi, dia tidak akan bisa dimasukkan ke dalam keranjang karena sudah habis. Nah, kita contohkan lagi, semisalnya stoknya itu cuma ada beberapa. Kita contohkan itu mix donat. Nah, mix donat ini kan stoknya ada 15. Kita tambahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sudah 15 kan, dia masih bisa masuk. Kita tambahkan lagi, maka dia akan muncul di localhost-nya, mengatakan maaf, stok mix donat hanya tersedia 15 buah. Jadi, dia hanya bisa sesuai dengan stok yang ada. Gitu. Jadi ini juga berpengaruh untuk data-data yang ada di sini. Nah, ini adalah bagian ambil produk. Jadi untuk menambah-nambahkannya, jadi ini dia codingannya. Terus JSON true. Nah, kalau misalnya dia bisa ditambahkan, maka akan ada produk berhasil diambil, dia akan masuk ke dalam sini. Jika tidak, dia akan gagal mengambil. Lalu, ini dia, ini juga termasuk dalam codingan cart. Ini adalah buat pesanan baru codingannya. Nah, ini adalah bagian hitung total. Jadi, untuk bagian hitung total ini, bentar ya, kita mungkin mulai di sini dulu, membuat pesanan baru. Karena tadi ini sudah ambil 15, mungkin saya akan mengambil yang lain juga. Contohnya di sini adalah
strawberry chiffon cake atau ya strawberry chiffon cake, saya mungkin ambil 1. Ingat ya, stoknya 50, lalu lotus stoknya 30. Maka saya pencet keranjang, akan muncul tampilan seperti ini, dan di sini dia akan menghitung totalnya secara langsung dihitung totalnya gitu. Let total price maaf. Nah, jadi product find PID, item product ID di sini, maka dia akan menghitung total dari seluruhan produk. Nah, di sini pertama tuh ada produk, nama, harga, quantity, subtotal. Ini ada di bagian yang sudah selesai, nanti akan saya tunjukkan. Jadi, di sini kan sudah berhasil nih. Nah, misalnya kita tidak mengisi bagian nomor meja. Nah, maka akan muncul mohon isi nomor meja. Oke, lalu bagaimana kalau misalnya kita menghapus dulu keranjang kosong, kita beli. Mohon isi nomor meja. Oke, tuh. Mohon isi nomor meja. Tambahkan tadi yang mana? Ini, dan ini 15 buah. 15 buah. Oke. Ini 15. Kita masukkan ke keranjang. Terus kita masukkan misalnya nomor meja 23. Kita beli. Nah, seperti ini tadi. Ini dia produk. Ringkasannya akan muncul ringkasannya itu ID pesanannya 1, nomor mejanya nomor 23 tadi. Statusnya pending. Kenapa? Karena sistem webnya ini adalah kita tuh membeli di tempat. Jadi pending ini pelayan itu akan datang menghampiri kita gitu untuk membawakan pesanannya tuh. Jadi di sini ada kata-kata juga, untuk sebentar sampai pelayan membawa pesanan Anda. Kepuasan Anda adalah prioritas kami. Nah, ini adalah data dari apa yang sudah kita ambil tadi. Lotus Biscoff Cheesecake kita ambil 1, itu total 28.000. Strawberry Chiffon Cake itu 1, ada 25.000. Dan mix donat ada 15, itu totalnya 750. Jadi total keseluruhannya adalah 803. Oke, kita akan buktikan apakah penghitungannya benar atau salah. Jadi ini ya, 28.000 ditambah 25.000 tambah 750.000. Kita tambah. Hasilnya adalah 803. Nah, sesuai dengan ini. Berarti penghitungannya itu benar. Nah, misalnya kita tutup, maka untuk donat ini stoknya akan habis. Ya, stoknya habis, sudah tidak bisa dibeli lagi karena tadi apa? Di sini stok untuk bagian donat hanya ada 15 buah. Jika sudah diambil semua, maka stoknya akan habis. Nah, kalau misalnya tadi bagian strawberry chiffon cake yang tadi 50 jadi 49, Lotus Biscoff Cheesecake yang tadinya 30 menjadi 29. Ya. Jadi gitu. Selanjutnya kita akan lanjut ke pembahasan hapus pesanan. Nah, di sini kita juga bisa menghapus pesanan ya, misalnya kayak ini. Kita udah ngambil kan, atau kita gini, kita ambil 3 buah, dan ternyata pas kita mau check out, kita cuman pengen strawberry chiffon cake, jadi bisa dihapus seperti ini. Nah, maka dia akan menghilang. Terus kita masukkan 12, beli, dia akan tetap strawberry chiffon cake. 25.000. ID pesanannya 2. Nah, tadi kan ID pesanannya 1. Nah, ini berubah lagi, ID pesanannya 2. Statusnya pending, 25.000. Maka
7 cake akan tersisa 48 buah. Nah, begitu selanjutnya kalau kita masuk keranjang ID-nya itu akan bertambah. Gitu. Jadi, lanjut. Dashboard statistik. Nah, ini adalah bagian codingan rating. Ini adalah bagian codingan rating. Nah, jadi rating ini adalah bagian dari tampilan ini tadi. Jadi ini misalnya tadi ada ratingnya ada 4,9 dengan 98 review, 4,8 dengan 124 review, dan 4,7 dengan 76 review. Nah, ini bintangnya seperti ini. Ya. Nah, tidak hanya itu, di sini kita juga bisa memberi rating. Kita pencet bagian rating, coklat cupcake. Nah, kita bisa tambahkan 1, 2, 3, 4, atau 5. Oke. Jadi misalnya kita buat reviewnya adalah kuenya sangat enak. Gini. Kita bisa memberikan rating, atau kita mau 3 jadinya, atau 4, atau mungkin 1, 5. Ya kan? 5. Itu dia. Selanjutnya itu, nah ini dia rating makan, gagal menambahkan rating. Ini dia. Nah, untuk codingan bagian ini itu untuk memanggil servernya gitu. Jadi kenapa di sini tampilannya seperti ini? Karena seperti ini, localhost port 3000. Ini server berjalan. Kalau kita mau front end-nya saja seperti ini. Oh ya. Oke. Tetap ya. 26 jadinya. Ini kalau kita coba bagian API. Oke. Seperti itu. Oke, jadi mungkin itu saja ya penjelasan dari saya. Mungkin ini kita tunjukkan secara besarnya nih. Ini adalah hasil dari project dari kelompok 6, yaitu tentang web pembelian kue. Jadi seperti ini dia hasilnya. Ini ada 40, ini dia. Oke. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Saya Salsabila Amalia, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.